Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita bersama. Hari ini kita memasuki pertemuan ketiga. Kita akan membahas operasi pada matriks. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Sebelum kita melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks, yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika mempunyai ukuran atau dimensi yang sama. Yang kedua, matriks yang ukurannya berbeda tidak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Yang ketiga, matriks hasil penjumlahan atau pengurangan mempunyai ukuran yang sama dengan matriks asal. Kemudian yang keempat, penjumlahan matriks adalah menambahkan elemen pada posisi yang sama pada matriks. Pengurangan matriks adalah mengurangi elemen pada posisi yang sama pada matriks. Jadi itu aturan yang harus dipahami. Dan ini adalah rumus penjumlahan dan pengurangan dua matriks A tambah B dan A dikurang B, di mana ordonya harus sama-sama, yaitu M kali N. Kita contohkan ya, seperti saya bisa tuliskan penjumlahan dua matriks itu seperti ini, yaitu kalau kita punya dua matriks, matriks A dengan ordo M kali N dan matriks B dengan ordo M kali N, di mana di situ sudah terlihat gambar A11 sampai AMN dan B itu B11 sampai BMN. Nah, kalau kita jumlahkan A ditambah B itu artinya A11 ditambah B11, A12 ditambah B12 hingga sampai ke A1N ditambah B1N. Dan kemudian kita perhatikan di baris kedua, A21 ditambah B21, kemudian A22 ditambah B22 sampai ke A2N ditambah B2N. Dan kemudian kita perhatikan di baris terakhir, yaitu sampailah pada AM1 ditambah BM1, kemudian AM2 ditambah BM2, sampailah pada AMN ditambah BMN. Jadi penjumlahan itu elemen-elemen yang seletaklah yang dijumlahkan. Begitu juga dengan pengurangan, hanya berbeda tanda. Kalau penjumlahan tandanya tambah, operasinya ditambahkan. Kalau pengurangan tandanya kurang atau minus atau slash, elemennya dikurangkan. Berikutnya kita masuk ke contoh. Kita lihat pada gambar, yaitu yang pertama ada matriks A, matriks B, dan matriks C. Matriks A isinya 2, 1, 0, 3, dan negatif 1, 0, 2, 4, 4, negatif 2, 7, dan 0. Kemudian matriks B 9, 5, 2, 4, kemudian negatif 5, negatif 1, negatif 3, 5, kemudian 6, negatif 8, 11, dan 3. Kemudian matriks C ini 2, negatif 1, 9, 6, 3, negatif 5, negatif 2, negatif 7, negatif 8. Bisa kalian perhatikan, kalau matriks A ordonya itu 3 kali 4, kemudian kalau B itu ordonya 3 kali 4, kemudian yang C itu ordonya 3 kali 3. Kita contoh akan tentukan, yaitu A tambah B, kemudian A dikurang B, kemudian A tambah C, dan B dikurang C. Kita jawab perintah yang pertama, yaitu A tambah B. A tambah B, kita jumlahkan matriks A dan matriks B-nya, yaitu 2 tambah 9, 1 tambah 5, 0 tambah 2, 3 tambah 4, negatif 1 tambah negatif 5, 0 ditambah negatif 1, 2 ditambah negatif 3, 4 ditambah 5, kemudian 4 ditambah 6, negatif 2 ditambah negatif 8, 7 ditambah 11, dan 0 ditambah 3. Hasilnya yaitu 11, 6, 2, 7, negatif 6, negatif 1, negatif 1, 9, 10, negatif 10, 18, dan 3. Kemudian perintah yang kedua yaitu A dikurang B.
yaitu matriks A dikurang dengan matriks B. Bisa kita lihat di gambar, yaitu 2 dikurang 9, kita lihat hasilnya di bawah yaitu negatif 7. Kemudian 1 dikurang 5, hasilnya negatif 4. Kemudian 0 dikurang 2, hasilnya negatif 2. 3 dikurang 4, hasilnya negatif 1. Negatif 1 dikurang negatif 5, hasilnya 4. Kemudian 0 dikurang negatif 1, hasilnya 1. 2 dikurang negatif 3, hasilnya 5. Kemudian 4 dikurang 5, hasilnya negatif 1. Kemudian 4 dikurang 6, hasilnya negatif 2. Kemudian negatif 2 dikurang negatif 8, hasilnya 6. Kemudian 7 dikurang 11, hasilnya negatif 4. Dan 0 dikurang 3, hasilnya negatif 3. Bagaimana dengan penjumlahan dan pengurangan ini? Apakah ada yang ditanyakan? Apakah sudah paham? Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan komentar ya di grup. Pertanyaan A dan B sudah. Kita lanjut ke pertanyaan C dan D, yaitu matriks A tambah matriks C dan matriks B dikurang matriks C. Untuk penjumlahan matriks A ditambah matriks C, hasilnya tidak terdefinisi. Tahu kenapa? Kenapa tidak terdefinisi? Karena ordo matriks A tidak sama dengan ordo matriks C. Seperti yang kita lihat, yaitu matriks A itu ordonya 3 kali 4, sedangkan matriks C itu ordonya 3 kali 3. Kemudian untuk poin D, matriks B dikurang matriks C, itu hasilnya juga sama, tidak terdefinisi. Alasannya juga sama, yaitu ordo matriks B tidak sama dengan ordo matriks C. Ordo matriks B itu 3 kali 4, sedangkan ordo matriks C itu 3 kali 3. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa syarat dari penjumlahan dan pengurangan dua matriks ordonya harus sama. Oke, sudah paham ya tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Nanti kalau memang ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup, ataupun memang harus ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan penjumlahan dan pengurangan. Nanti kita akan bahas, saya akan kirim video lagi kalau memang perlu ada yang dijelaskan terkait dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Kita lanjutkan kepada operasi perkalian matriks dengan skalarnya. Ya. Perkalian matriks dengan skalar didefinisikan sebagai jika A adalah sebarang matriks dan K adalah sebarang skalar, maka hasil kali dari matriks A dan K disebut dengan matriks KA, di mana matriks KA itu elemennya adalah hasil perkalian dari setiap elemen matriks A dengan skalar K. Seperti contoh yang ditampilkan pada layar, yaitu jika A memuat elemen yang sudah saya tampilkan, kemudian maka KA-nya, jadi elemen KA-nya itu bisa kalian lihat perbedaannya antara elemen matriks A dan elemen matriks KA. Jadi seperti itu perkalian matriks skalar dan perkalian matriks skalar dengan matriks A. Perkalian skalar dengan matriks A, ya. Oke, kita masuk ke contoh perkalian matriks dengan skalarnya matriks, yaitu matriks A, B, dan C. Kemudian perintahnya yaitu yang pertama 2 kali matriks A, B negatif 3 kali matriks B, dan setengah kali matriks C. Kalau kita lihat di situ skalarnya ada 2, ada negatif 3, dan ada setengah, ya. Oke, kita tentukan cara menghitungnya seperti apa. Oke, kita mulai menghitung yang perintah yang pertama, yaitu skalarnya 2 dikali 5, kemudian 2 dikali negatif 1, 2 dikali 2, 2 kali 9. Hasilnya 10
negatif 2, 4, dan 18. Jadi matriks 2A 10, negatif 2, 4, dan 18. Kemudian kita menghitung contoh yang kedua, yaitu matriks negatif 3B, yaitu skalarnya negatif 3, dan matriks B artinya negatif 3 dikali dengan elemen-elemen matriks B. Yang pertama kita mulai, negatif 3 kali negatif 1 sama dengan 3, negatif 3 kali negatif 2 sama dengan 6, negatif 3 kali 7 sama dengan negatif 21, negatif 3 kali 0 sama dengan 0, negatif 3 kali 5 sama dengan negatif 15, negatif 3 kali 9 sama dengan negatif 27, negatif 3 dikali 8 sama dengan negatif 24, negatif 3 kali 6 sama dengan negatif 18, negatif 3 kali 3 sama dengan negatif 9. Sehingga matriks negatif 3B-nya memuat elemen-elemen 3, 6, negatif 21, 0, negatif 15, negatif 27, negatif 24, negatif 18, dan negatif 9. Selanjutnya yang ketiga kurang lebih sama caranya, yaitu setengah C, matriks setengah C, yaitu skalarnya setengah, dan matriks C setengah dikali elemen-elemen matriks C, yaitu setengah dikali 8 sama dengan 4, setengah kali 2 sama dengan 1, setengah kali 10 sama dengan 5, setengah kali negatif 6 sama dengan negatif 3, setengah kali negatif 4 sama dengan negatif 2, setengah kali 14 sama dengan 7, sehingga itulah hasil matriksnya. Oke, kemudian kita lanjut pada operasi perkalian matriks dengan matriks ya. Kalau perkalian skalar ini sebenarnya tidak ada yang rumit, hanya saja asal kalian tahu operasi bilangan bulat, kalian akan paham operasi skalar itu apa, operasi perkalian dengan skalar itu gimana. Nah, kemudian kalau operasi matriks ini yang perlu memang teman-teman, operasi perkalian matriks ini yang perlu teman-teman memang fokuskan, karena memang operasi perkalian matriks ini cenderung berbeda karena harus ada persyaratannya. Jadi lebih lanjutnya akan saya jelaskan. Perkalian matriks dengan matriks didefinisikan jika A adalah matriks M kali R dan B adalah matriks R kali N, maka hasil kali AB adalah matriks M kali N, yang elemen-elemennya didefinisikan sebagai berikut. Untuk mencari elemen dalam baris I dan kolom J dari matriks AB, pilih baris I dari matriks A dan kolom J dari matriks B, kalikan elemen-elemen yang berpadanan dari baris dan kolom secara bersama-sama, dan kemudian jumlahkan hasil kalinya. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini, seperti yang saya tuliskan di gambar ini, di rumusnya seperti ini. Secara jelas, ilustrasi perkalian matriks seperti yang ditampilkan pada gambar, yaitu jika matriks A dan matriks B, maka AB-nya yaitu elemen-elemennya C11, C12, dan seterusnya seperti yang ditampilkan pada gambar. Elemen-elemen matriks AB yaitu elemen-elemen C11 sampai ke CMM itu diperoleh dari hasil perkalian baris matriks A dan kolom matriks B, yaitu seperti C11 itu sama dengan A11 dikali B11 ditambah A12 dikali B21 sampai ke ditambah A1N kali BN1 dan seterusnya seperti itu. Kita langsung masuk ke contoh saja. Jika kita punya matriks A, yaitu matriks 2 kali 4, kemudian matriks B yang ordonya 4 kali 3, kita diminta untuk menentukan matriks AB dan matriks BA. Kita mulai dari AB, yaitu kita lihat matriks AB hasilnya adalah matriks berordo 2 kali 3, yaitu elemennya 6, 5, 1, 20, 23, dan 15. 6 diperoleh dari 0 kali 2 ditambah 1 kali 3 ditambah 1 kali 1 ditambah 1 kali 2. Kemudian 5 diperoleh 0 dikali 1 ditambah 1 kali 2 ditambah 1 kali 3 ditambah 1 kali 0.
Kemudian 1 diperoleh 0 dikali negatif 2 ditambah 1 kali negatif 1 ditambah 1 kali 5 ditambah 1 kali negatif 3. Akan 20 diperoleh dari 2 kali 2 tambah 3 kali 3 ditambah 5 kali 1 ditambah 1 kali 2. Kemudian 23 itu diperoleh dari 2 kali 1 ditambah 3 kali 2 ditambah 5 kali 3 ditambah 1 kali 0. Kemudian 15 itu diperoleh dari 2 kali negatif 2 ditambah 3 kali negatif 1 kemudian ditambah 5 kali 5 ditambah 1 kali negatif 3. Untuk matriks BA-nya itu tidak terdefinisi karena kenapa? B berordo 4 kali 3 dan A berordo 2 kali 4 seperti yang kalian lihat di soal. Jadi kolom pada B tidak sama dengan baris pada A sehingga BA matriksnya tidak terdefinisi. Kita lihat contoh yang berbeda. Di sini terlihat matriks A dan matriks B ordonya 3 kali 2. Kita diminta untuk menentukan matriks AB dan matriks BA. Sama seperti contoh sebelumnya, matriks AB ini dihitung dengan yaitu mengalihkan baris matriks A dengan kolom matriks B. Oke, kita yang pertama 0 kali negatif 1 ditambah 2 kali 3 ditambah 1 kali 4. Hasilnya adalah 0 ditambah 6 ditambah 4 hasilnya 10. Kemudian untuk yang kedua 0 dikali 2 ditambah 2 kali negatif 1 ditambah 1 kali 2. Hasilnya 0 ditambah negatif 2 ditambah 2 hasilnya 0. Untuk baris kedua yaitu 1 dikali negatif 1 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 4 yaitu negatif 1 ditambah 6 ditambah 12 hasilnya 17. Kemudian 1 dikali 2 ditambah 2 kali negatif 1 ditambah 3 kali 2. Berarti 2 ditambah negatif 2 ditambah 6. Hasilnya 6. Sehingga matriks AB isinya adalah 10, 0, 17, dan 6. Yaitu matriks berordo 2 kali 2. Selanjutnya kita menentukan matriks BA. Matriks BA ini hasilnya adalah matriks 3 kali 3. Kita mulai dari baris yang pertama, yaitu negatif 1 dikali 0 ditambah 2 kali 1. Hasilnya berarti 0 ditambah 2. Kemudian negatif 1 kali 2 ditambah 2 kali 2. Hasilnya berarti negatif 2 ditambah 4. Hasilnya 2. Kemudian negatif 1 kali 1 ditambah 2 kali 3. Hasilnya berarti negatif 1 ditambah 6. Hasilnya 5. Jadi baris pertama 2, 2, 5. Untuk baris kedua yaitu 3 dikali 0 ditambah negatif 1 kali 1. Jadi hasilnya 0 ditambah negatif 1. Hasilnya negatif 1. Kemudian 3 kali 2 ditambah negatif 1 kali 2. Berarti hasilnya 6 ditambah negatif 2. Hasilnya 4. Kemudian 3 dikali 1 ditambah negatif 1 kali 3. Berarti 3 ditambah negatif 3. Hasilnya 0. Jadi baris kedua itu matriks BA-nya hasilnya negatif 1, 4, dan 0. Kemudian baris ketiga. Baris ketiga itu 4 kali 0
ditambah 2 kali 1, berarti 0 ditambah 2, hasilnya 2. Kemudian 4 kali 2 ditambah 2 kali 2, berarti 8 ditambah 4, hasilnya 12. Kemudian 4 dikali 1 ditambah 2 dikali 3, berarti 4 ditambah 6, hasilnya 1. Sehingga baris ketiga pada matriks BA itu 12 dan 10. Nah, kita menemukan hasil akhirnya dari matriks BA yaitu 2, 2, 5, negatif 1, 4, 0, 2, 12, 10 dengan ordo matriks 3 kali 3. Berbeda dengan AB tadi. Matriks AB ordonya 2 kali 2. Seperti itu. Jelas? Berikut saya tampilkan sifat perkalian matriks dengan matriks, yaitu dari sifat-sifat komutatif, asosiatif, distributif. Bisa kalian pahami sendiri. Oke ya, sudah paham ya tentang operasi perkalian matriks dengan matriks. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan dari operasi perkalian matriks dengan matriks, yaitu operasi pangkat pada matriks. Seperti yang kalian tahu, operasi pangkat itu adalah perkalian secara berulang. Begitu halnya dengan pangkat dari suatu matriks. Maka pangkat dari suatu matriks itu adalah matriks yang dikalikan secara berulang. Lebih lanjut kita akan bahas. Ini yang disebut dengan definisi dari operasi perpangkatan. Jadi kalau positif berarti matriksnya dikalikan secara berulang sebanyak pangkatnya. Kemudian kalau dia negatif berarti inverse-nya dikalikan secara berulang sesuai dengan pangkat negatifnya. Ini adalah operasi pangkat, mungkin ada yang ingat, yaitu A pangkat P dikali A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P ditambah Q, atau A pangkat P kalau dipangkatkan Q itu sama juga dengan A pangkat P dikali Q. Saya punya contoh seperti ini. Jika diketahui matriks A 2, 1, 1, 2, matriks A yang berordo 2 kali 2, kita diminta untuk menentukan A pangkat 3-nya berapa. Kemudian kita diminta untuk membuktikan A pangkat 2 dikali A itu apakah sama dengan A pangkat 2 tambah 1 atau apakah sama dengan A pangkat 3. Kemudian apakah sama A kuadrat dipangkatkan dengan 2 atau dengan A pangkat 2 kali 2 dengan juga itu A pangkat 4. Ya, kita hitung ya sama-sama. Untuk A pangkat 3, kita kalikan matriks A itu berulang sebanyak 3 kali. Yaitu yang pertama kita kalikan matriks A kali A. 2 kali 2 ditambah 1 kali 1, berarti hasilnya 5. Kemudian 2 kali 1 dikali 1 kali 2 ditambahkan hasilnya berarti 4. Berarti hasilnya itu 5, 4, 4, 5 matriksnya. Kemudian matriks 5, 4, 4, 5 kita kalikan, itu hasilnya 14, 13, 13, dan 14. Nanti hasil perkaliannya cari sendiri ya, tugas. Oke, kita lanjut ke melihat apakah A kuadrat kali A itu sama dengan A pangkat 3. Jadi A kuadrat itu diperoleh yaitu matriks A dikali matriks A, sebenarnya sama dengan cara pencarian A pangkat 3 tadi. Jadi hasilnya A kuadrat itu 5, 4, 4, 5. Caranya sama seperti perkalian matriks dengan matriks tadi. Kemudian A kuadrat kita kalikan A, ternyata juga hasilnya sama, yaitu 14, 13, 13, 14. Jadi kesimpulannya A kuadrat kali A itu sama dengan A pangkat 3. Terakhir kita membuktikan A kuadrat dikali A kuadrat apakah sama dengan A pangkat 4. Jadi A kuadrat kali A kuadrat berarti matriks
A kuadrat dikalikan dengan matriks A kuadrat, jadi hasilnya diperoleh di situ 41, 20, 40, 41. Sedangkan A pangkat 4, matriks A kita kalikan secara berulang sebanyak 4 kali, dan diperoleh hasilnya juga sama, 41, 20, 40, 41. Jadi A kuadrat kalau dikuadratkan kan itu sama dengan A pangkat 4. Silahkan diulangi terus-menerus videonya kalau memang ada yang kurang dipahami, kemudian di post atau seperti apa, diulang secara berulang sampai kalian paham. Untuk mengetahui kalian paham atau tidak, silahkan kerjakan tugas ini. Ya, ada 3 matriks, kemudian ada 2 skalar. Skalar A yaitu 4 dan skalar B yaitu -7. Kemudian kalian diminta untuk membuktikan apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan sama dengan. Dikumpulkan 24 jam dari video ini di-share ya. Baik, 4 tema sudah kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Yang kedua, perkalian matriks dengan skalar. Yang ketiga, perkalian matriks dengan matriks. Yang keempat, operasi pangkat pada matriks. Materi yang saya sampaikan mohon dipahami dengan baik, kemudian tugas yang diberikan tolong dikerjakan untuk mengetahui apakah kalian paham atau tidak. Yang jelas tugas itu menjadi absensi kehadiran buat teman-teman. Jadi siapa yang mengerjakan tugas dan siapa yang meng-view dalam video ini, maka saya anggap hadir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya untuk hari ini. Silahkan tetap stay di rumah, tetap di rumah saja, jangan kemana-mana, jaga kesehatan, kemudian edukasi orang-orang di sekitar Anda untuk tetap di rumah dan menjaga kesehatan agar bencana ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita bersama.